Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Aisyarani dengan NIM 0603 5230 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiona Marsha Belinda dengan nomor induk mahasiswa 0603523032. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM 0605 23012. Halo semuanya, nama aku Indah Rutbaitul Kamilah dengan nomor induk mahasiswa 06 03 52 30 40. Saya Fadia Akhila Kholinisa dengan NIM 060 35 23 029. Psikologi Islam mulai berkembang sejak awal periode tahun 1960-an. Psikologi Islam muncul sebagai bentuk ketidakpuasan dari para psikolog muslim terhadap teori-teori psikologi yang dikemukakan oleh psikolog di dunia barat. Pada tahun 1978, perbincangan publik dalam skala internasional mengenai psikologi Islam telah diadakan di Universitas Riyadh, Arab Saudi. Perbincangan ini merupakan bagian dari simposium internasional tentang psikolog dan Islam. Psikolog Islam menggunakan keterangan-keterangan dalam Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran para ulama sebagai dasar pemikirannya. Psikologi Islam memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda menurut para ahli. Namun pada umumnya psikologi Islam menggunakan sumber-sumber formal Islam seperti Al-Quran, hadis, akal, indera, dan intuisi sebagai dasar pemikirannya. Psikologi Islam pelajari manusia dari sudut pandang Islam dan melibatkan aspek spiritual, sosial, budaya, dan sejarah yang berkaitan dengan ajaran Islam. Psikologi Islam juga menawarkan pandangan holistik tentang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai kesempurnaan. Kajian psikologi Islam berperan dalam pengembangan kajian psikologi berdasarkan pendekatan diri kepada Tuhan dan menjadi alat untuk mengkritik psikologi yang berkembang di dunia barat. Salah satu tokoh psikologi Islam ada Utsman Najati. Muhammad Utsman Najati ini salah satu pemikir di masa kontemporer yang berasal dari daratan Timur Tengah. Utsman Najati merupakan salah tokoh yang berupaya mengembangkan psikologi melalui perspektif Islam. Proses pemikiran Utsman Najati dimulai ketika sedang mempersiapkan disertai untuk program magister dengan judul Pengetahuan Empiris menurut Ibnu Sina. Dalam perjalanan karirnya di bidang pendidikan, Najati adalah dosen di Universitas Arab Saudi dan dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Kuwait dan Mesir. Ia juga memberikan ceramah di sekolah-sekolah tinggi di Kairo dan Madrasah Sanawiyah Suwaid di Kuwait. Kemudian juga mengajar mata kuliah kejiwaan menurut pandangan para pemikir muslim bagi para mahasiswa tingkat. Salah satu pada jurusan psikologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah di kota Riyadh, Arab Saudi selama 1984 sampai 1987. Ini ada karya-karya Utsman Najati yang sudah ada terjemahannya. Yang pertama itu ada Al-Quran wa Ilm An-Nafs, ada dua versi terjemahan, yaitu Al-Quran Ilmu Jiwa dan Jiwa Manusia dalam Surat Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis An-Nabawiyah Ilm An-Nafs, ada tiga versi terjemahannya, itu ada Psikologi Nabi, Belajar EQ dan SQ dari Sunnah Nabi, The Ultimate Psikologi Sempurna ala Nabi. Dan yang ketiga ada Ad-Dirasat An-Nafsiyah Inda Al-Ulama Al-Muslimin yang diterjemahkan itu ada jiwa dalam pandangan para filsuf muslim. Zakiyah Derajat, ia adalah seorang ulama perempuan Indonesia yang dikenal sebagai pakar psikologi Islam. Ia baik memberikan sumbangsih dalam bidang pendidikan Islam dan psikologi, terutama dalam kaitannya dengan kesehatan mental. Zakiyah Derajat berpendapat bahwa pendidikan dalam pemahamannya mencakup kehidupan manusia secara utuh, tidak hanya memberikan segi akidah, ibadah, dan akhlak saja, tetapi jauh lebih luas dan lebih dalam daripada itu semua. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan moral dalam rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Zakiyah Derajat juga dikenal sebagai pelopor ilmu jiwa agama dan psikologi Islam di Indonesia. Ia baik menulis buku, mengajar, dan membuka praktik konseling psikologi. Karya-karya dan pemikiran Zakiyah Derajat masih dipelajari dan digunakan dalam praktik psikologi dan pendidikan Islam hingga saat ini. Salah satu tokoh psikologi Islam yaitu ada Malik Badri Muhammad, lahir pada 16 Februari 1932. Ia adalah seorang penulis dan profesor psikologi asal Sudan. Dia adalah pendiri psikologi Islam modern. Ia terkenal dipanggil Baba Malik. Baba Malik meninggal pada 8 Februari 2021 di Kuala Lumpur, Malaysia. Perjalanan karir beliau, yaitu Baba Malik seorang profesor psikologi yang terkenal, pernah menjabat sebagai pakar UNESCO dan WHO di Komite Praktik Medis Tradisional,
serta psikolog klinis senior di sejumlah rumah sakit. Dia mengajar di beberapa universitas lokal dan internasional sebelum menjadi ketua Ibnu Khaldun di Kuliah of Islamic Review, Knowledge and Human Science, IIUM, Malaysia. Pada tahun 2020, ia dinobatkan sebagai Person of the Year oleh Kementerian Penerangan Sudan berkat penelitiannya di bidang psikologi. Setelah itu, ia pindah ke Turki dan bekerja di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim sampai kematiannya. Pengaruh beliau sampai zaman sekarang yaitu Profesor Badri dikenal sebagai Bapak Psikologi Islam Modern yang memimpin transformasi budaya besar-besaran di dunia di bidang warga kulit hitam Amerika, alkoholisme, dan krisis AIDS global. Revolusi budaya dan spiritual yang dipelopori oleh Profesor Badri telah mengubah pandangan banyak orang mengenai hubungan mereka dengan diri sendiri, masyarakat, dan spiritualitas. Baba Malik memiliki banyak sekali karya-karya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun dalam buku The Dilemma of Muslim Psychologists, Dr. Malik Badri mengajak pembaca merenungi teori-teori psikologi barat secara kritis. Hal ini karena aliran behaviorism serta psikoanalitik yang mendominasi. Ar-Razi, Abu Bakar Muhammad ibn Zakaria Ar-Razi, seorang tokoh penting di dunia Islam yang hidup pada abad ke-9 dan ke-10. Ar-Razi dikenal sebagai seorang polimet yang berkontribusi di berbagai bidang termasuk ilmu kedokteran, kimia, matematika, dan filsafat. Al-Razi lahir sekitar tahun 865 Masehi di Ray, Iran, yang saat ini dikenal sebagai Ray. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadinya, tetapi diketahui bahwa ia memiliki latar belakang Persia dan berasal dari keluarga kelas menengah. Al-Razi belajar kedokteran di Baghdad, sebuah pusat ilmu pengetahuan termuka pada saat itu. Ia mendalami ilmu kedokteran dan kimia, dan kemudian menjadi dokter di rumah sakit di Baghdad. Al-Razi juga terlibat dalam filsafat dan secara kritis menilai banyak konsep ilmu pengetahuan kuno. Ia dikenal sebagai seorang skeptis dan telah menyuarakan pemikiran yang independen dalam kritiknya terhadap teori-teori yang tidak didukung oleh bukti empiris. Al-Razi meninggal pada sekitar tahun 925 Masehi di Ray, Iran. Warisannya tetap terkenal sebagai salah satu figur terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Abu Hamid Al-Ghazali atau lebih dikenal oleh kita semua dengan Al-Ghazali, beliau ini merupakan filsafat dari kalangan Islam juga yang memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam. Karyanya tidak hanya dihormati di dunia Islam tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar pada perkembangan pemikiran dan filosofi barat melalui terjemahan dan interpretasi.